Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review ya, gambaran daripada pergerakan XAU/USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi ya, yang akan rilis malam ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 19.30, di mana ada 4 data high impact. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada core CPI month over month. Kalau dari angkanya tidak ada perubahan ya, dari 0,2%, prediksinya juga sama 0,2%. Tinggal nanti kita lihat aja untuk hasil aktualnya. Kalau memang aktualnya menghasilkan angka di atas forecast, baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar, artinya indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau angkanya di bawah forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, atau indeks dolar akan terjadi penurunan. Yang kedua ada data CPI month over month, di mana angkanya ada kenaikan ya, dari 0,0%, forecastnya naik menjadi 0,1%. Ketika hasil aktualnya sesuai dengan forecast yang diprediksikan atau di atasnya forecast, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah forecast, di bawah 0,1%, bahkan jauh di bawah previous, baru menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan untuk yang terakhir ada CPI year over yearly, di mana CPI ini adalah inflation rate ya, yang tentunya target dari si Jeremy Powell adalah 2%, dan posisi saat ini kalau kita lihat dari data sebelumnya yaitu 3,3%. Untuk previousnya forecastnya ada penurunan 3,1%. Artinya kalau aktualnya sesuai forecast 3,1%, maka akan menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar. Tapi hati-hati, kalau hasil aktualnya masih di atas forecast tapi di bawah previous ya, ini masih menunjukkan positif ya untuk indeks dolar. Jadi masih ada tekanan bullish tapi tidak cukup jauh. Jadi artinya market akan bergerak sangat signifikan, sangat volatile. Dia bisa sapu atas, sapu bawah kalau hasilnya di tengah-tengah antara forecast dan previous. Oke ya. Tapi kalau hasilnya aktualnya di bawah forecast, jauh nih di bawah 3,1% atau minimal 3,1% aja, baru di situ menunjukkan negatif ya untuk indeks dolar itu sendiri, atau indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau angkanya di atas 3,3%, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan data yang terakhir ada unemployment claim dari 238.000 turun ya 236.000. Artinya kalau klaim pengangguran turun, maka positif untuk indeks dolar. Jadi secara keseluruhan datanya beragam, artinya momentumnya memungkinkan akan sapu atas sapu bawah, tapi nggak tahu, saya melihatnya ada potensi penguatan ya terhadap indeks dolar. Tapi nanti kita lihat secara teknikal untuk indeks dolar. Check it out. Oke, untuk indeks dolar sendiri secara keseluruhan sejauh ini dari sesi Asia ya sampai dengan sesi Eropa terjadi penurunan. Tapi hati-hati ya, apakah ini akan menjadikan momentum double bottom ya, dengan syarat dia harus break di atas daripada neckline di sini. Nah, dia harus break ke sini atau area resistennya ya. Ini momentumnya. Jadi kalau dia break out seperti ini, contohnya dari sini ada penolakan ya pada buyer tentunya, maka potensinya kalau dia betul-betul break di atas 50%, break di atas resisten ya, baru di sini indeks dolar bisa dikatakan double bottom. Oke, maka dia akan bergerak naik yang cukup signifikan dari neckline ke double bottom bawahnya. Ya, kita copy targetnya 1:1 ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pakai Fibonacci extension ya, ini sementara ya, seperti ini ya, kurang lebih ke posisi 105 ya, sebentar. Kita akan ukur dulu. Ya, 105.47 ke level tersebut. Ya, ke 105.48 ke area imbalance yang ada di time frame daily. Jadi harga akan menuju ke posisi tersebut. Tapi kalau nantinya
peluang yang terjadi di sini dia break di bawah, artinya ada koreksi 50%. Ini akan menjadikan cup and handle ya, seperti ini. Ini cup, dia 50%, dia turun. Nah, ini membentuk cup and handle. Nah, konfirmasinya juga beda. Kalau posisi dia 50% ya, artinya di posisi ini, sebentar saya akan tunjukkan dulu. Ya, kurang lebih di sini nih. Nah, ini ada area imbalance kecil ya, kurang lebih di sini. Ini 50%. Ya. Di area ini di 104.98 sampai 105.07, sampai di posisi ini tidak menunjukkan lanjutan impulsif, gagal dia breakout ya. Maka dia akan bergerak bearish dan melanjutkan penurunannya akan lebih dalam. Sampai di level berapa kita bisa ukur dari strong high di posisi kemarin. Nah, targetnya akan ke ini ya, kurang lebih di 104.58 sini nih targetnya. Oke, nah seperti ini ya untuk gambarannya. Tapi secara keseluruhan memang momentum seller masih sangat kuat ya untuk pergerakan indeks dolar. Tapi hati-hati, karena makanya saya tadi katakan newsnya juga menunjukkan data yang 50-50 ya. Tinggal kita lihat nanti sentimen pasarnya mendorongnya kemana gitu. Apakah betul-betul data inflation rate atau CPI jauh di bawah forecast, maka kuat indeks dolar turun. Tapi kalau di datanya di tengah-tengah antara forecast dan previous, maka dia bisa bullish terus kemudian dia bearish. Itu. Oke, sekarang kita akan lihat untuk market XAUUSD ya. Kita mulai di time frame 4 jam. Oke, untuk market XAUUSD saya melihat di posisi candle terakhir tadi jam 12 siang ya, sampai dengan pergantian jam 16.00. Pas di sini ada pembentukan spanning top, artinya buyer dan seller ini sama-sama kuat. Jadi untuk kita bisa melihat sejauh mana dia mendorong bearish yang sangat signifikan, ini akan berganti pukul 20.00. Permasalahannya jam 20.00 news sudah rilis. Artinya nanti kalau kita menunggu setelah rilis news ya, maka ada konfirmasi kalau candlenya impulsif bearish seperti ini. Oke. Ya, seperti ini ya. Maka akan ada potensi dia akan bergerak bearish. Ya. Maka kuat akan bergerak bearish. Oke, targetnya sampai mana? Ini adalah target breakoutnya. Kalau level area 2370.02 ya. Di sini ini di breakout, maka momentum pergerakan akan menunjukkan potensi penurunan yang sangat signifikan. Oke, kita tandain dulu di posisi ini ya, sebentar. Oke. Ya, di 2370.02. Kalau area ini breakout body candle ya, time frame 4 jam, karena bertepatan dengan news yang akan rilis malam ini. Di sini breakout body candle ya, seperti ini contohnya, maka potensinya akan kuat. Tinggal teman-teman cari retest ya, koreksi, dan dia akan melanjutkan penurunannya. Jadi potensinya akan kuat bergerak bearish untuk hari Jumat dan minggu depan. Tapi kalau datanya nanti menunjukkan negatif untuk indeks dolar dan dia berhasil break di atas strong high daily 2386, maka dia akan kuat bergerak bullish. Nah, ini catatannya di sini ya, karena kita sudah mendeteksi di mana break daripada batas breakout, dia naik ya seperti ini, tapi high-nya memang sebatas 2384.70. Selanjutnya dari sini ke sini. Kalau kita tarik Fibonacci extension untuk mencari titik tertingginya ya, kita coba ukur ya sebentar. Dari low terakhir minggu kemarin sampai dengan high minggu kemarin dan
posisi low minggu ini. Nah, ini adalah targetnya 2407 sampai 2423.84 ya. 2407.93 sampai 2423.84. Pantau di wilayah area ini. Nah, untuk counter trend. Oke, untuk counter di posisi ini. Tapi ya hati-hati karena di area tersebut momentumnya juga harus betul-betul ada konfirmasi kalau memang dorongan buyersnya sangat kuat. Oke, sekarang kita lihat ya di time frame 1 jam. Skenario kita jalan karena posisi terakhir break ya daripada batas breakout yang sudah kita tandain. Wilayahnya area ini sebentar di 2377 ya. Tadi nih breakout di atas 50% dan dia bergerak naik. Oke, dan sekarang skenarionya sudah beda karena sudah ada perubahan. Yang pertama, momentum yang harus diperhatikan di sini menurut saya area ini ya. Nah, ini kalau di break low terakhir di sini 2378.55. Kalau di sini ada breakout. Oke, ini adalah target breaknya ya. Kalau ini di breakout 2378.55, maka ada potensi kuat akan konfirmasi time frame 4 jam di sini nih ya. Nah, dia akan menguji sampai dengan 2363. Jadi kalau kita ukur secara range pergerakannya dari high saat ini, make sense bisa menguji sekali lagi area support ya di bawah ini di 2394.33 karena hari ini volatilenya harusnya sangat signifikan. Itu yang pertama. Kalau kejar ke atas memungkinkan dari posisi low hari ini ya. Ini kan range-nya 13 ya, memungkinkan menjadikan zona pantau di atas untuk counter trend. Itu syaratnya ya, kalau hari ini betul-betul mampu melanjutkan break di atas 2392.96. Nah, ini menjadikan previous week high-nya ya, maka dia melanjutkan sampai dengan area 2407 sampai dengan 2423.84 ke sini. Nah, ini momentumnya ya. Jadi saat ini menurut saya pantau dulu ya, bukan area zona untuk entry. Karena kalau area 2378.55 di break, maka kuat akan ke 2363.15. Potensinya akan kuat ke situ dan menguji 2370 dulu. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini. Ya, semoga news nanti sesuai dengan harapan teman-teman semua, baik naik ataupun bearish ya, pengaruhnya terhadap XAU/USD. Yang pasti ini area-area yang teman-teman bisa pantau ya, bisa melihat sejauh mana nantinya area yang akan di break atau ada konfirmasi ya akan menunjukkan lanjutan kenaikan atau ada potensi di mana market lebih bergerak sangat volatile, baik break di atas ataupun break di bawah. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dan yang sudah membagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.